Konbanwa minasang, wilujeng cumping kasadayana anu entos nonton video anu saya upload ke naon ngaranna teh ka YouTube lah. Jadi kieu keluh kesahna saya baheula nepi ka ayeuna, nepi ka saya berangkat ke Jepang ieu. Dan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anabuki Akademi Indonesia dan Mirega Queen yang udah ngeberangkatin saya sampai ke sini. Alhamdulillah penantian selama 2 tahun dan alhamdulillah hadiah spesial ulang tahun saya juga, akhirnya saya bisa pergi ke Jepang. Awalan saya pergi ke Jepang itu ingin memperbaiki ekonomi dan sebagainya, nabung juga, karena banyak sekali perjuangan yang saya lalui selama 2 tahun tersebut. Dari hal ujian selama di Indonesia, hampir 4 kali gagal. Udah 4 kali. Dan alhamdulillah terakhir untuk yang kelima itu ujian bahasa saya bisa lulus. Dan itu pun berkat dukungan para sensei dan orang tua saya juga yang terus support. Intinya banyak pelajaran yang saya ambil dari hal tersebut. Kalian yang pengen ke Jepang tetap semangat terus. Saya juga gak gampang ke Jepang lah. Gak sekedar daftar nunggu, terus ujian keterampilan juga, ujian bahasa juga, itu harus dilalui. Jadi ada 2 tipe sih sebenarnya. Ada yang magang, ada yang Tokutei no, dan ada yang jalur kuliah. Sebenarnya itu pun ada berbagai macam banyak prosesnya. Saya masih gak nyangka sih, maksudnya kok bisa gitu saya nyampe sini. Dan para senpai mungkin yang udah ada di Jepang, mohon maaf kalau saya agak sedikit udik atau gimana gitu, karena saya agak terharu gitu sebenarnya datang ke Jepang ini. Belum bekerja juga sih sekarang, masih nunggu juga, masih ngurus banyak yang harus diurus visa-visanya. Gimana ya tadi mau ngomong proses untuk ke Jepang itu jadi gak sesimpel yang kalian pikirkan. Emang ada yang langsung cepat pun itu 6 bulan, tergantung kemampuan otak seseorang begitu ya. Intinya ketika kita menekuni hal tersebut atau menjalani hal tersebut, maaf nih agak dingin, bukan sedih sih, lebih ke dingin karena sekarang bulan November mau masuk musim dingin gitu loh. Agak dingin sih, mungkin ininya segini karena kan saya pakai celana pendek juga gitulah. Jadi tetap semangat lah. Oh iya, ceritanya gimana kalau kok bisa datang ke Jepang?
Jadi awalan tuh dulu aku sempet gagal ujian selama 4 kali ujian bahasa, dan udah itu yang kelima alhamdulillah saya bisa lulus. Lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah apa ya namanya tuh, pemandangannya nggak enak deh, tapi nggak apa-apa lah. Sini bagus, tapi kesana lebih bagus ya. Kalau ke situ lebih bagus, cuman agak ya begitulah. Orang gitu loh. Kalau kesini tuh agak ini juga bagus tuh, adalah kesini ya. SSW yang pertama itu aku laluin di Anabuki Akademi Indonesia atau Meragakuin. Itu yang pertama kayak restoran, terus pengelolaan makanan, restoran lulus itu terakhir. Maksudnya itu kayak pertama pengolahan makanan gagal sampai berapa kali, 4 kali. Building cleaning gagal, terus ground handling gagal, terus apalagi ada 4 pokoknya. Pengolahan makanan, building cleaning, ground handling, sama terakhir ini restoran. Alhamdulillah restoran lulus. Sempet dulu kayak kecewa banget gitu, karena apa ya, penantianku tuh kok sulit itu gitu loh. Tapi karena sabar, dukungan dari orang tua, akhirnya saya bisa pergi ke Jepang. Dan di sini pun kemarin waktu itu teman saya juga support juga saya, sampai emang ya, lu kapan ke Jepang, lu kapan sih ke Jepang, semangat aja lah, jalanin aja katanya. Ya begitulah proses, tidak ada yang sempurna lah gitu. Ini agak harus di apa ya, ininya agak diterangin dikit. Nah, biar kelihatan. Nah, itu ini udah agak malam sih. Kayak banyak banget ya Allah, sulit lah. Mungkin kemampuan aku kayak terus biasa. Aku nggak merasa pintar, tapi dengan ketekunan aku, alhamdulillah saya bisa sampai sejauh ini. Inilah hasilnya. Tapi sudah sampai Jepang, masih ada proses lagi. Bagaimana kita menerima hal tersebut dengan lingkungan baru, terutama teman baru, senpai, dan kayak suasana baru juga. Agak dingin sih, jadi mohon maaf kalau misalkan kayak agak menggigil kayak gini, karena emang ini udah mau masuk musim dingin begitu. Pokoknya proses apa namanya tuh ke Jepang tuh nggak mudah lah. Dan untuk yang mau ke Jepang tetap semangat ya, tetap semangat pokoknya. Dengan ketekunan kalian, dengan kesabaran kalian, suatu saat itu akan terbayar kalau udah sampai sini. Raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Jangan pernah putus asa apapun itu. Resikonya tetap jalanin aja pokoknya. Dan badan pun semua harus fit ya. Emang sempet juga sih aku kayak apa ya, kayak
megol tuh dalam bahasa Indonesia kayak diem gitu, stuck di MCU gitu. MCU sampai ya ini kenapa sih udah di sampai juga di MCU kayak sudah emang kesalahanku sendiri sih, tapi alhamdulillah proses itu aku udah laluin. Ya inilah hasilnya, tapi masih ada part selanjutnya. Sugino part agak sedikit ini sih kayak salah itu kan penyebutan, ya mohon maaf. Saya di sini masih belajar. Jangan pernah lelah lah belajar. Saya pun masih belajar kok. Masih banyak kata-kata yang salah. Kalau misalkan kosakata saya salah atau gimana, mohon perbaiki. Buat teman-teman senpai yang lihat video ini. Ya di prefektur mana ya? Kagawa. Di Kagawa. Ya pokoknya stay terus dah. Ini udah malam juga. Di sini udah nggak kedengeran suara maghrib karena katanya orang Jepang itu emang sih suara maghrib sih di sini jauh dari musola juga masih. Terus dan juga aku dikasih tahu kemarin, kan aku orang tipenya apa ya, kayak berisik lah gitu, suka yang bising-bising gitu loh, kayak berisik gitu. Nah aku tipenya kayak gitu, tapi kata orang Jepangnya, Nihonjin wa shizuka ga suki desu, katanya gitu. Orang Jepang suka ketenangan. Jadi yang urusai itu kayak berisik-berisik gitu nggak boleh. Dan di sini pun peraturannya kayak udah gelap ya, dan peraturannya pun agak ketat juga. Entah gitu. Jangan disamain kebiasaan kita di Indonesia sama ke Jepang. Harus bisa sinkronisasikan. Apalagi ya begitulah, bisanya cepet banget di sini kayak ininya waktunya sih. Peraturannya pun agak inilah sampah nih kan. Dan tadi juga di vlog tadi ya apa ya namanya tuh, mungkin sampai 14 kali ya, 14 menit mungkin ini apa namanya bersih, tapi ada sebagian tempat yang emang ini juga banyak sampah, tapi jarang. Klosetnya pun bersih, bener-bener bersih, sangat salut. Ya pokoknya gitulah, masih banyak cerita-ceritanya. Ini udah gelap, mudah-mudahan kayak video ini buat kalian semangat untuk apa ya namanya, belajar bahasa Jepang dan untuk jadikan motivasi dan sebagainya. Tetap semangat terus, jangan sampai kendor. Apapun proses kalian jalanin gitu. Dan sekali lagi saya ngucapin banyak terima kasih kepada Hanabuki Akademi Indonesia dan Miraga Queen, dan terutama yang pertama orang tua saya. Okay. See you next video. Sayonara aja. Mata.